Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan praktikum modul solar cell, di mana tujuan dari praktikum ini antara lain menjelaskan tentang prinsip dasar konversi fotovoltaik, kemudian menjelaskan tentang karakteristik sel fotovoltaik, melakukan perhitungan mengenai efisiensi modul fotovoltaik, menghitung tetapan fill faktor, menjelaskan korelasi antara efisiensi fotovoltaik dan penyinaran radiasi matahari, kemudian menghitung pengaruh temperatur terhadap efisiensi modul fotovoltaik. Oke, seperti pada modul Anda, dasar teori dari modul fotovoltaik adalah ini secara umum modul fotovoltaik mengeluarkan listrik yang bertegangan rendah apabila dikenai cahaya matahari. Namun demikian, kehati-hatian tetap diperlukan, terlebih lagi apabila modul fotovoltaik ini dirangkai dalam hubungan seri atau paralel dalam jumlah yang banyak. Kemudian rata-rata produk dari modul solar cell atau fotovoltaik ini menghasilkan tegangan antara 12 sampai dengan 18 volt DC dan arusnya sebesar 0,5 sampai 7 ampere. Modul yang dipakai biasanya berkapasitas 100 watt peak sampai 200 watt peak. Juga memiliki tipe sel monokristal dan polikristal. Kemudian komponen-komponen dari solar cell atau pembangkit listrik tenaga surya, yaitu yang pertama modul solar cell. Dan ini sudah kita tempatkan modul solar cell di jalan yang tidak yang terkena matahari langsung. Kemudian ada regulator atau controller. Kemudian yang ketiga baterai. Jadi baterai ini nanti di dalam sini ada baterai. Kemudian menggunakan inverter DC ke AC. Kemudian ada beban. Nah, beban kita menggunakan lampu LED yaitu saklar LTD. Kemudian kita gabung menggunakan kipas. Secara konsep kerja dari fotovoltaik adalah pembangkit listrik tenaga surya ini konsepnya sederhana, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari merupakan salah satu bentuk energi dari sumber daya alam, sehingga energi ini bisa kita rubah menjadi energi listrik. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Jadi di sini ada sistem sel surya yang digunakan ini menggunakan rangkaian controller atau charge controller. Di sana masuk ke aki, kemudian dari aki ini masuk ke beban. Jadi sistemnya dari panel surya memberikan beban ke aki, dan aki bisa kita gunakan ke beban. Kemudian di sini kita bisa mengukur ada tegangan, ada arus. Di sini tegangan dan arus berasal dari solar cell. Kemudian di sini ada tegangan dan arus berasal dari beban. Oke. Kemudian untuk aki sendiri kita menggunakan rangkaian elektronik dengan tegangan aki sekitar 12 volt. Dan apabila tegangannya turun ini biasanya sampai 10,8 volt, maka controller akan mengisi aki dari panel surya sebagai sumber daya. Jadi kalau misalnya ini turun, akinya turun, nanti akan di charge dari sana dari mobil ke aki. Kemudian bagaimana proses konversinya? Nah, di sini proses konversi solar cell yaitu apabila suatu bahan semikonduktor, bahan silikon yang mempunyai tipe berbeda yaitu tipe P dan tipe N ini diletakkan di bawah sinar matahari, maka bahan silikon tersebut akan melepaskan
sejumlah kecil listrik yang disebut efek fotovoltaik. Cahaya dari matahari ini terdiri dari partikel-partikel yang disebut foton, yang mempunyai energi yang besarnya tergantung dari panjang gelombang solar spektrum. Kemudian cahaya tersebut akan diserap dan kemudian diteruskan, kemudian akan terjadi tumbuhan foton dengan elektron yang terdapat pada atom sel fotovoltaik yang merupakan bahan semikonduktor. Jadi ini setelah foton menumbuh, maka elektron melepaskan diri dari ikatan normal bahan semikonduktor. Nah, dengan elektron melepaskan diri dari ikatannya, maka terbentuk lubang atau hole pada bahan semikonduktor tersebut, sehingga jika kita hubungkan dengan rangkaian, maka elektron tersebut akan kembali ke hole-nya dan menciptakan arus listrik. Yaitu kira-kira proses konversinya, yaitu dari foton menghasilkan listrik. Kemudian untuk keterangan komponen sel surya, bisa mahasiswa membuka dari modul. Di situ ada struktur modul fotovoltaik, ada frame, glass cover, sel, dan backing material. Kemudian di sini ada karakteristik modul solar cell, yaitu bisa dibaca di modul bahwa tegangan adalah daya sama dengan tegangan dikalikan arus. Kemudian ada daya maksimum, itu adalah arus maksimum dikalikan tegangan maksimum, dan seterusnya. Jadi mahasiswa nanti bisa membaca di dalam modul fotovoltaik yang sudah dibagikan. Oke, kemudian langkah praktikum sebelum kita melakukan praktikum adalah mempersiapkan kondisi fotovoltaik, yaitu fotovoltaik itu terdiri dari modul, kemudian baterai, dan juga beban dan alat ukurnya menggunakan voltmeter. Kemudian memeriksa kondisi semua sambungan dari modul ke multimeter untuk mengetahui arus dan tegangan. Jadi ini namanya multimeter untuk mengukur arus dan tegangan. Kemudian memeriksa kondisi multimeter pada keadaan volt DC. Jadi di sini ada dipasang di volt DC, kemudian di sini arus DC. Tegangan juga di DC dan arusnya juga di DC. Nah, setelah itu kita akan mengambil data. Nah, kita catat data-data pada modul fotovoltaik saat pengujian tanpa beban, kemudian meliputi tegangan dan arus pada multimeter. Jadi sebelum kita hidupkan, ini adalah bebannya, kita catat dulu kondisi dari multimeter, kondisi tanpa beban. Kemudian mencatat data-data baterai pada saat pengujian beban 0, meliputi tegangan dan arus pada multimeter. Kemudian mencatat data-data modul fotovoltaik saat pengujian dengan menggunakan beban. Jadi semuanya dicatat menggunakan multimeter. Ini adalah multimeter untuk mencatat tegangan dan arus pada solar cell. Kemudian yang sebelah kanan itu mencatat tegangan dan arus pada beban di sini. Nah, setelah itu kita akan mengolah data. Setelah data diambil, kita akan menghitung fill factor, kemudian efisiensi dari modul fotovoltaik. Proses pengambilan data yang kita perlukan adalah modul solar cell yang di sana. Itu kita tempatkan tegak lurus dengan sinar matahari. Kenapa harus tegak lurus?
dengan sinar matahari supaya memperoleh intensitas cahaya yang paling besar. Kemudian di sini berapa sebelum diadakan pembebanan? Di sini tegangannya solar cell sebelum ada pembebanan adalah 13,70 volt, kemudian arusnya 0,48 volt. Kemudian di sini adalah tegangan dari baterai 11,8 volt, dan ini arus dari baterai masih 0, yaitu 0 ampere. Coba kita hidupkan beban satu lampu, di sini masih 13,68. Oke, kita misalnya 2 lampu, beban kita hidupkan, ini akan menurunkan tegangan solar cell 13,5 dan arusnya 0,47. Kemudian tegangan dari arus aki yang ke beban 11,4 volt dan arusnya 0,06 ampere. Kalau kita hidupkan semua beban, di sini tegangan solar cell menjadi 12,4 volt, arusnya 0,5 ampere. Kemudian tegangan bebannya 10 volt dan arusnya 0,38 ampere. Jadi semakin bebannya kita tambah, nanti arusnya akan naik, tetapi tegangannya akan turun. Nah, ini semuanya tergantung dari solar cell sana. Ini akan tegangan yang masuk ke dalam aki ini sekarang 12,2 volt dan arusnya 0,5 ampere. Kalau kita turunkan lagi, kita matikan, ini tegangannya 10 volt, ini akan tegangannya, oke, kita matikan, tegangannya akan naik 11 volt, tetapi bebannya arus akan turun menjadi 0. Setelah kita mengambil data dari solar cell, baik dengan pembebanan maupun tanpa pembebanan, maka tugas dari mahasiswa adalah yang pertama, menggambarkan karakteristik modul fotovoltaik dalam bentuk kurva arus dan tegangan dalam satu diagram. Kemudian mahasiswa memberikan analisa mengapa grafiknya bisa seperti itu. Tugas yang kedua yaitu mahasiswa menghitung efisiensi modul fotovoltaik dari hasil praktikum. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus yang ada di modul untuk efisiensi modul fotovoltaik. Tugas yang ketiga adalah mahasiswa menghitung daya maksimum modul fotovoltaik. Ini juga sudah ada rumusnya di dalam modul. Nah, saya kira tugas mahasiswa ini nanti bisa dikerjakan, kemudian dibuat laporan dan dikumpulkan. Sebelum selesai saya tutup. Terima kasih atas perhatian dari mahasiswa. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera.